atas saya mau mengganggu waktunya sebentar. Boleh. Di sini mungkin nanti agak terganggu dengan wawancara saya, tapi semoga ini bermanfaat juga bagi Bapak Ibu, sebagai ibu-ibu. Ya, ibu-ibu di sini saya sebagai guru penggerak ada semacam tugas mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Di sini ada 7 aset, ibu-ibu. Ada modal manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, agama, budaya, dan finansial. Saya di sini ini mengangkat aset manusia. Karena apa? Saya menganggap manusia. Di sini ada teman kita yang menjadi guru penggerak, kemudian sudah lolos guru penggerak menjadi pendamping praktik. Ya, ini sudah lolos dan sudah masuk Ojicom untuk menjadi pengawas. Kita doakan semoga nanti ketika penempatan pengawasnya sampai akhirnya berjalan dengan lancar. Saya akan semoga saya akan sebentar Ibu, saya akan mewawancarai Ibu Anita. Ini sebagai yang saya angkat di sini adalah aset manusia. Ya, Bu Anita, sebagai aset manusia di SMKN 1 Nganjuk utamanya, Bu Anita bisakah menjelaskan pemanfaatan aset manusia utamanya Bu Anita di sekolahan ini bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita? Pendidikan di sekolah kita. Iya. Terima kasih Bu Uni. Yang pertama, saya sebagai seorang guru bahasa Inggris, jadi saya berupaya bagaimana agar pembelajaran di kelas 1 itu bisa menyenangkan bagi siswa. Karena anak itu belajar bahasa Inggris itu momok, jadi bagaimana mereka bisa semangat dalam belajar dan bisa mencapai hasil yang kita sepakati bersama dalam tujuan pembelajaran itu. Terus yang kedua, ketika saya sebagai seorang guru, saya juga harus terus mengembangkan diri saya, biar saya tidak ketinggalan dengan informasi, tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Maka saya mengikuti beberapa yang disediakan secara online maupun kita belajar bareng-bareng ketika di sekolah. Jadi saya juga memanfaatkan teman-teman saya, mereka juga seperti saya. Ya, ini bisa kita ngawruh ilmu gitu. Ya, jadi ketika saya punya ilmu teman-teman mereka butuh suatu hal yang belum mereka pahami, saya bantu. Sama juga ketika saya tidak bisa suatu hal, ini caranya gimana, saya tanya teman yang lebih bisa. Ada beberapa orang juga yang saya mengakui bahwa banyak teman-teman yang kemampuan IT-nya di atas saya. Itu tempat saya untuk mengangsu taulah kepada mereka. Itu tidak ada limit batasnya antara guru senior, junior, guru penggerak, guru bukan penggerak, guru yang sudah lolos sertifikasi, yang belum, semua bagi saya sama. Ini lebih yang kita bisa mengambil dari Terus ketika walaupun masih GTT, kalau mereka lebih muda, kita ilmunya lebih tinggi daripada kita, ya kita ambil kemampuan IT-nya di bawah. Kadang minder ya Bu ini masalah. Betul. Tapi kita harus bisa membuka komunikasi dengan teman-teman yang notabene-nya masih lebih muda daripada kita. Iya, terima kasih ya Bu. Kemudian selama di sini Bu Anita yang saya anggap ini sebagai aset manusia, adakah kendala selama Ibu di sini yang sebenarnya adalah suatu aset? Pasti ada. Kendalanya terutama di sarana mungkin. Kendala di sarana. Jadi ketika saya menjalankan fungsi saya sebagai seorang guru, kadang-kala ketika saya butuh internet ternyata nggak nyampe di belakang. Akhirnya harus anak-anak harus bermodal sendiri, jadi mereka harus menyiapkan, atau mungkin saya ngasih tahu dulu, besok kita akan belajar pakai aplikasi Quizzes, diisi paketannya begitu, karena antisipasi di kelas tidak bisa dipakai. Berarti sudah dijelaskan Bu Anita kendala beserta mengatasinya. Ya, terima kasih Bu Anita. Jadi intinya Bu Anita ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang pertama berpihak pada murid dalam pendidikan. Yang kedua adalah selalu meningkatkan kompetensinya. Ya, ketika menghadapi kendala harus bagaimana melangkah untuk bisa mengatasinya. Terima kasih Bu Anita waktunya, semoga selalu
makanya saya ini tanyakan ke Bu Anita, penjelasan dari Bu Anita bermanfaat untuk peningkatan pendidikan di sekolah kita. Semangat Bu Weni, Terima kasih. sukses. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam, Bu Weni. Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Bu ya. Weni. Ini mohon maaf mengganggu waktunya Pak Heri Nggih. selaku bendahara BOS di SMKN 1 Nganjuk. Ya. Pak Heri, ini saya sebagai guru penggerak. Di sini ada 7 modal modal dari aset yang merupakan aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah kita. Ya. 7 itu ada modal manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, agama dan budaya, dan yang terakhir finansial. Pada aset finansial ini kita sebagai guru penggerak bagaimana mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Di antaranya ada pemanfaatan dana BOS. Ya. Mas Heri selaku bendahara BOS ini bagaimana atau apa yang dilakukan pemanfaatan dana BOS untuk peningkatan kualitas pendidikan? Monggo penjelasannya. Oke, baik, terima kasih Bu Weni. Jadi SMK 1 Nganjuk termasuk sekolah yang sudah lama ya, senior ya di Nganjuk. Jadi kita menerima dana BOS itu sejak dari awal mulanya. BOS itu ditujukan ke sekolah terkait untuk operasional sekolah. Jadi kita dalam 1 tahun itu menerima sejumlah pengalian dari siswa 1.600 sekian siswa. Kemudian untuk alokasinya yang jelas adalah memenuhi semua kebutuhan dari operasional sekolah ya, baik dari sisi belanja barang dan jasa, contohnya mungkin listrik, mungkin internet, atau mungkin bahkan ATK yang biasanya kita gunakan untuk keperluan sekolah, atau bahkan menunjang peningkatan kompetensi guru. Contoh mungkin menggaji karyawan GTT, PTT itu kan juga termasuk meningkatkan kompetensi, karena dengan kita memberikan gaji honor maka kan kita bisa kesejahteraan. Ya, secara mereka akan meningkat. Kemudian di era sekarang platform Merdeka Mengajar, bahwasanya kita dituntut berperan aktif dalam pengembangan diri. Jadi dana BOS ada beberapa kegiatan kode rekening yang kami gunakan kaitannya untuk memberikan diklat atau semacam pelatihan. Ya, pelatihan komunitas belajar, utamanya di SMK 1 dalam meningkatkan ya tujuannya itu kompetensi mengajar guru atau ilmu keguruan guru SMK 1 agar lebih meningkat. Jadi selain untuk yang saya sebutkan listrik dan lain-lain, nah untuk guru juga banyak. Berarti intinya untuk pemanfaatannya, peningkatan pendidikan tidak hanya ke siswanya tapi ke sumber dayanya, gurunya juga ya untuk peningkatannya. Ya, terima kasih Pak Heri. Mungkin dari yang selama ini dipegang Pak Heri selaku bendahara, adakah kendala ketika penanganan BOS ini, Pak Heri? Baik, terima kasih. Kendala itu pasti ada ya, namanya pekerjaan itu kan tidak lepas dari plus minusnya ya. Jadi plusnya kalau yang sekarang saya lalui itu dana BOS itu enak. Jadi cairnya di bulan Januari di awal tahun. Nah, minusnya kalau memang kita bahasnya yang anggaran terdahulu, artinya 2023 kemarin, kita cairnya di bulan Maret. Artinya apa, kegiatan Januari sampai Maret itu otomatis harus ada bantuan, harus ada dana talangan lah. Artinya itu kalau kita merealisasikan tahun kemarin ya istilahnya permasalahan seperti itu, karena kegiatan kita tidak mungkin stop. Artinya kegiatan Januari Februari kan harus berjalan. Tapi yang tahun ini sudah awal Januari sudah cair, kita sudah menggunakan sesuai dengan tupoksinya. Kemudian kelemahan berikutnya, rencana apa yang kita bikin di RKS BOS itu kadang ada yang tidak sesuai. Tidak sesuai. Dalam artian tidak sesuai itu kita sudah memikirkan bahwa nanti contoh mungkin merehab ruang kepala sekolah contohnya. Ternyata dalam pelaksanaannya ada yang lebih penting, mungkin seperti keadaan siswa. Jadi kita harus memprioritaskan skala yang terpenting dulu. Jadi mungkin bisa saja menyesuaikan gitu ya, kita istilahnya menyesuaikan bisa. Jadi sebenarnya kalau hambatan ya
itu, tapi hambatan yang berarti hambatannya minor lah. bisa diatasi ya Pak Ya, Heri. hambatan minor yang Iya. kita bisa menyelesaikan tanpa melibatkan banyak komponen yang di sekolah. Iya, terima kasih. Berarti dari hambatan atau kendala dan mengatasinya sudah disampaikan oleh Pak Heri. Ya mungkin Pak Heri selaku bendahara BOS, adakah pesan atau amanat dari pesan dari Pak Heri tentang dana BOS ini? Bagaimana Pak Heri? Baik. Dana BOS ini kan dana bantuan operasional sekolah. Sekarang namanya BOS P itu, ada P-nya. Dengan P itu apa kepanjangannya Pak Heri? Bantuan operasional satuan pendidikan. Oh, Nah, KBS. ya, Oke. BOS P namanya, Iya. BOSP. Yang dulu kan Hanya BOS saja. ya, sekarang ada P-nya. Oke, nah itu. Ya, dana BOS itu kan nominal besar ya, apalagi SMK itu tertinggi penerimaan dari sekolah-sekolah dengan level yang sama. Contoh SMA itu kan lebih besar SMK karena memang SMK itu ada kejuruannya, ada produktifnya. Jadi kita selalu bendahara wajibnya atau harusnya senantiasa berkoordinasi dengan bapak-bapak sekolah. Kaitannya penggunaan anggaran itu harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam satu tahun kegiatan. Artinya jika ada kegiatan yang mungkin bisa tercapai atau butuh penanganan khusus yang urgent, maka kita sebagai bendahara harus pintar-pintar mengkondisikan itu ya. Artinya mengkondisikan itu ya berkomunikasi dengan bapak kepala sekolah, kaitannya Pak ini ada kegiatan yang mungkin harus segera dilakukan. ditangani. Artinya ya kita harus bertanggung jawab atas tanggung jawab tersebut. Jadi kalau memang namanya bendahara mengelola uang itu kan harus paham situasi sekolah. Iya, apalagi dengan keadaan. kondisi sekarang serba serba digital, Iya. serba istilah satset ya, atau Oke. serba cepat. Cepat. Nah, maka ya Satukan tekad jiwa yang kuat, membimbing anak SMK pasti bisa. Serta harumkan nusa dan bangsa, aturan SMK pasti bisa. Satukan tekad jiwa yang kuat, membimbing anak SMK pasti bisa. Serta harumkan nusa dan bangsa, aturan SMK pasti bisa.